selama 4 bulan berturut-turut dan dia sama sekali nggak ada nafsu makan. Jadi kayak biasanya sebelum itu dia lahap makan, tapi beberapa bulan terakhir tuh dia kayak nggak mau makan jenis-jenis makan tertentu. Terus habis itu kayak kalau tahu makan tuh kayak males gitu loh. Nggak boleh menyerah, nggak boleh sampai kita orang tuanya yang menyerah tuh sama sekali nggak boleh, karena itu bukan kepentingan kita tapi kepentingan anak kita dan masa depan kita gitu. Kira-kira sempat kan tadi kakak bilang juga bahwa ada efek samping yang akan ditimbulkan dan reaksi-reaksi tersebut. Kira-kira sebagai orang tua sendiri bagaimana sih kak mengatasinya? Apakah langsung ke dokter atau dari kakak sendiri sudah dipersiapkan sebelumnya sama dokternya? Boleh diceritakan kak? Iya, kalau dari aku sebenarnya aku waktu konsultasi itu juga udah tanya dok, gimana ini anak saya kan harus minum obat selama 6 bulan minimal. Nah itu apakah nggak bahaya untuk organ dalamnya, liver dan lain sebagainya? Nah kata dokternya adalah pilihan terbaiknya saat itu adalah kasih obat karena TB-nya harus sembuh dulu. Nah masalah efek samping kita harus pikirkan nanti sambil jalan. Nah ya itu tadi solusinya cuma ya kita sebagai orang tuanya harus tahu ya itu apakah anaknya alergi dan sebagainya, kan pasti ada ini kan gejalanya karena alergi. Kayak beberapa temennya yang berjuang TB baru juga ternyata alergi itu bisa sampai merah semua badannya. Terus ada yang sampai batuk dan sesak nafas. Nah, itu kita orang tuanya harus ngerti, oh anak ini alergi dan enggak, jadi harus ke dokter dan sebagainya. Yang paling penting juga tes ini sih, tes SGOT, SGPT sih sarannya. Jadi rutin Kak, tes itu supaya kita tahu kerja obatnya baik atau enggak untuk tubuhnya dan menyebabkan alergi atau enggak. Itu aja sih. Oke, baik. Terakhir ada pesan atau motivasi dari orang tua lain yang sedang berjuang mendampingi anak dalam pengobatan TB. Hmm, oke, oke. Eh, Sebelumnya, kalau ini untuk orang tuanya dulu ya. Kalau buat ibu dan ayah yang sedang mendampingi para TB warrior ya harus selalu kuat. Terus perlu dipahami bahwa pengobatan TB itu sangat penting. Jadi ketika anak sudah terdiagnosa TB, pilihlah untuk mengobatkan anak yang sudah terdiagnosa TB. Jangan memilih untuk menunda atau membiarkan anak menderita lebih akibat kita tidak aware terhadap penyakit itu. Ingat ya, kalau menurut saya TB itu kan kelihatannya seperti batuk biasa ya. Tapi TB kan bisa bisa bahkan bisa membunuh orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi gitu. Jadi kita harus lebih aware. Terus habis itu kita juga harus pilih mengobatkan aja daripada kita diem aja tidak mengambil solusi dan lain sebagainya. Kita harus obatkan. Terus tentunya ya tetap semangat untuk pejuang TB Warrior. Pastinya kalian nggak sendiri, banyak teman-teman di sana TB Warrior juga yang sedang berjuang. Semoga semakin banyak TB Warrior yang lulus, jadi sembuh dan tidak terjangkit lagi. Dan untuk keluarganya mungkin sebenarnya TB ini kan kalau misalnya apalagi pada anak itu kemungkinan besar bisa sembuh. Jadi kalau untuk lingkungan sekitar ya jangan terlalu khawatir. Bersikaplah biasa aja tapi tetap jaga diri. Terus tetap support teman-teman kita yang menderita TB baru, apalagi anak-anak. Dukungan keluarga itu juga penting banget. Jadi kalau misalnya di kasus anakku ketika ketika akhirnya terkena TB baru, jadi akhirnya oma opanya jadi ikut aware juga nih ketika merokok akhirnya tidak di dekat area anak. Tadinya kan biasa campur gitu ya, sekarang udah enggak. Terus papanya ketika pulang kerja akhirnya harus bersih-bersih dulu, mandi dulu dan sebagainya baru pegang anak. Jadi keluar support ke orang tua dan keluarga itu sangat penting. Gitu sih. Iya kak. Jadi dari kami ada beberapa pertanyaan sebelumnya kak, sebelum kami menutup. Jadi tadi kakak sempat membahas bahwa
memang setelah pengobatan TB anak itu hmm, sangat sulit untuk recovernya, yaitu sampai dengan posisi di mana anaknya terdiagnosis dengan stunting. Kira-kira boleh diceritakan Kak bagaimana dari proses stuntingnya tersebut hingga pengobatan untuk mengatasi stunting tersebut? Jadi ya karena TB ini karena kan akhirnya anaknya malas makan ya. Jadinya Mm, nutrisi yang dia butuhkan hariannya itu sangat tidak tercukupi. Akhirnya kalau dari susu aja kan kita nggak bisa mengharapkan apa-apa ya sebenarnya kalau dari susu tuh ya. Paling hanya sedikit lah ada nutrisi cuma nggak tercukupi setiap harinya. Jadi karena TB itu ya akhirnya anak-anakku jadi stunting yang pertama. Jadi berat badannya kurang, tinggi badannya kurang. Terus dan itu mempengaruhi kecerdasan juga. Jadi anaknya jadi lebih lambat bicara akhirnya sekarang. Jadi sekarang 27 bulan anaknya punya banyak kosakata sekarang, tapi masih belum bisa merangkai dan sebagainya. Karena dulu sebelumnya yaitu tadi karena nutrisi kurang kan akhirnya sangat berpengaruh ke kecerdasan, pertumbuhan otak dan lain sebagainya. Nah, karena itulah jadinya akhirnya sekarang ngefek ke berbagai aspek kayak speech delay dulu ada speech delay, tapi sekarang udah lumayan banyak kosakata, cuma sekarang lagi belajar merangkai kata dan menggunakan kata-kata mengaplikasikannya dengan benar. Nah, itu struggling juga di situ. Terus kalau aku sih sekarang rutin ke ini sih dokter tumbuh kembang akhirnya. Jadi setiap bulan berkembang. sih ada terapi, terapi Oke. bicara, terus me apa ya screening tumbuh kembang setiap bulan. Jadi kenaikan. Mengasah juga ya Kak ya. Mm-mm, gitu. Oke, baik. Kan tadi Kakak sempat mention tuh Kak, kalau misalnya dapat dukungan juga dari orang tua dan juga dari kakek neneknya dan dari suaminya. Kira-kira boleh diceritakan nggak Kak, kalau misalnya dukungan ini tuh seperti apa dan mungkin bukan hanya orang tua juga, tapi dari lingkungan sekitar, mungkin dari komunitas atau dari sosial media, boleh diceritakan Kak? Kalau dari keluarga sih pastinya karena kita kan orang terdekat ya. Jadi aku kan juga mengedukasi ke mereka bahwa oh ini loh cucunya tuh kena TB paru dan kita nggak ngerti itu dari mana. Bisa aja keluarga besar yang pembawa. Jadi kita sebagai keluarga besar tuh harus harus ini harus harus aware juga. Jangan jangan sembarangan gitu loh. Makanya anak kecil kan paling rawan kan terkena bakteri, terkena virus dan sebagainya. Jadi kita orang tuanya dan juga keluarganya itu harus harus ikut menjaga gitu. Aku edukasi ini dan alhamdulillahnya dari keluarga sih sangat terbuka ya. Jadi mereka juga ikut ikut menjagain dan akhirnya ikut eh, eh, ada yang keponakan juga akhirnya juga beberapa yang misalnya punya kasus sama seperti anakku akhirnya diperiksakan dan sebagainya. Aku senang sih dengan bukan senang anakku kena tapi aku dengan mengedukasi orang di sekitarku akhirnya Hmm. mereka juga. Jadi lebih aware ya Kak ya. Tapi kalau komunitas aku kebetulan belum ikut komunitas manapun, jadi masih belum ini sih. Karena anak aku kena ini, jadi aku lebih malah lebih banyak diam di rumah, jadi agak Iya, takut iya Kak ya. keluar. Menjaga diri Kak ya. Iya, Hmm. lebih banyak diam di rumah. Itu sih. Kalau dari sosial media mungkin Kak, dari dukungannya kan kami juga tahu Kakak dari sosial media. Kira-kira ada support atau bentuk yang lain seperti itu? Belum sih, karena justru aku bikin konten-konten itu karena aku pengen konten-kontenku dibaca sama ibu-ibu lain yang mungkin mengalami gejala yang sama sama anakku, tapi dia bingung kenapa ini anakku kok begini gitu. Jadi aku Hmm. pengen ngajak ibu-ibu dan orang tua di luar sana yang ngelihat kontenku tuh, oh mungkin anakku bisa aja kena TB paru dan aku harus memeriksakan gitu sih. Jadi kalau dari sosial media atau akun-akun lain mungkin aku belum ini ya, belum Oke. belum karena nggak ikut komunitas juga jadi nggak terlalu ini sih. Kalau sekarang berarti aktifnya untuk journey pengobatan TB anak itu di mana Kak? Di TikTok apakah di Instagram? Kalau masih masih jarang konten sih sekarang. Karena Oke. mau masih ya dulu kan karena ada TV barunya jadi aku masih banyak belajar tentang TV baru. Kalau sekarang kan udah selesai jadi aku agak slow gitu loh kontennya. Mungkin nanti akan dilanjutkan ke ini sih konten-konten pasca pasca pengobatan TB sih. Nanti Mm-mm. lanjut.
Baik Kak. Kalau kita kan tahu nih Kak, kalau misalnya tuh sosial media itu adalah pisau bermata dua nih Kak. Bisa sangat suportif atau apakah pernah menghadapi stigma atau misalnya diskriminasi terhadap TB paru untuk anak Kakak? Kebetulan, alhamdulillahnya enggak. Jadi yang masuk di konten aku, yang baca konten aku rata-rata emang pejuang TB juga sih. Jadi mungkin mereka cuma terbantu aja dengan mendapatkan informasi aja sih. Kalau yang kayak stigma negatif kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ini deh. Mungkin mereka cuma beberapa dari orang tua tuh kayak coba di ini deh dites ke tempat lain dan sebagainya. Itu bisa aja dokternya nggak benar dan sebagainya kayak gitu sih. Cuma nggak mengganggu sih, nggak ada yang mengganggu sih, nggak ada Nggak yang ada yang kayak mengganggu ya Kak ya? oh TB Misalnya itu kayak, nggak boleh kamu campurin sama orang lain kayak gitu enggak sih. mm-mm. Nggak ada ya. Jadi selama ini, sejauh ini komen-komennya masih komen-komen yang positif ya Kak ya? Yang sangat mendukung ya? Mm-mm. Oke, baik. Tadi boleh disebutkan lagi Kak kalau misalnya sebagai orang tua kira-kira yang paling harus diperhatikan kayak nomor satunya di antara sekian banyaknya itu apa nih Kak yang buat mendampingi anak dalam menjalani pengobatan TB? Yang pertama ya harus ini sih, apa namanya, konsisten kasih obat. Apalagi untuk anak yang belum bisa minum obat sendiri ya. Jadi orang tua yang harus sabar, yang harus telaten, yang harus kuat untuk kasih obat anak setiap hari tanpa jeda. Sudah jangan khawatir yang lain-lain, yang penting anaknya sembuh dulu. Yang penting anaknya minum obat dulu dan sembuh. Karena tanpa obat itu kayaknya TB juga nggak bisa sembuh kan, harus pakai Iya. antibiotik kan. Jadi kita nggak boleh menyerah menyerah aduh aku tiap hari harus kasih obat ini susah gitu, jangan sampai kita orang tuanya menyerah apalagi kalau anaknya belum bisa minum obat sendiri nanti daripada kita harus mengulang proses yang sama yang lebih menyakitkan yang lebih menderita itu adalah anaknya bukan kita tuh cuma harus telaten anaknya yang paling berbahaya di sini yang paling kasihan nanti masa depannya jadi kita harus jadi orang tua harus ya itu tadi sabar telaten konsisten aja lanjutkan aja sampai sembuh. Oke, baik Kak. Sebelumnya dari kami sendiri, Kak Eta udah tahu belum bahwa ada nih kami sebagai penyalur dari dan advokat untuk TB sendiri, yaitu TB TV dan sempat ngulik-ngulik juga nggak Kak tentang kita? Konten-konten dari TV-TV ini sangat bagus dan eh, harus terus dipertahankan ke depannya karena banyak orang yang nggak tahu kalau TB ini bahaya gitu loh. Jadi kita sebagai orang yang tahu dan dari TV-TV yang memang khusus untuk membahas itu, semoga bisa sharing terus pengalaman-pengalaman banyak orang supaya orang lain yang melihat juga lebih aware dan juga lebih ngerti oh TB ini bahaya jadi harus harus kita sembuhkan, harus kita rawat dan sebagainya gitu sih. Dan apalagi kalau orang-orang yang sudah terjangkit TB dan mungkin jadi nggak semangat hidup, jadi kayak oh aku merasa aku TB, aku jadi dikucilkan dan sebagainya itu mungkin sangat sangat membantu ya untuk kita semua yang mungkin terjangkit TB gitu. Terima kasih banyak Kak Eta sudah bercerita hari ini. Semoga pengalaman kakak bisa menjadi inspirasi dan memberikan semangat bagi orang tua yang di luar sana. Untuk sahabat TB, kalau kamu mau mengirimkan cerita-cerita dan juga pengalaman-pengalaman saat pengobatan TB, boleh langsung kirim ke email kami di bawah sini. Kami tunggu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. TB TV. Take action, no discrimination.